lebih dari 50% dari total DPT itu ada di Jawa. Tentunya memiliki tantangan dan dinamika tersendiri. Sehingga kita memerlukan satu langkah strategis dengan satu sinergitas antara pemerintah, kemudian sinergitas dengan penyelenggara pemilu, dan sinergitas dengan peserta pemilu. Dari tiga hal ini, tiga unsur ini yang benar-benar harus kuat sinergitasnya, harus kuat koordinasinya. Pemerintah, penyelenggara, dan peserta pemilu, agar penyelenggaraan pemilu Pilkada serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kita tentunya semua mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk dapat mewujudkan pilkada yang aman dan damai, tentunya yang harus dijamin adalah, yang harus benar-benar dijaga adalah stabilitas politik, stabilitas hukum, dan keamanan. Dan ini sangat penting dan mutlak. Untuk itu, mari kita jaga bersama. Karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024. Dan tentunya kita semua sepakat bahwa seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada 2024. Saya meng-highlight hal-hal penting yang perlu dilakukan oleh masing-masing komponen. Saya menggarisbawahi agar benar-benar dilaksanakan. Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, KPU selaku penyelenggara pemilihan beserta pengawas, yaitu Bawaslu, DKPP, dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas, harus on the track pada fungsi dan kewenangannya. Selain itu harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat. Yang kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pilkada. Dukungan dan fasilitasi yaitu berupa tanggung jawab dari pemerintah daerah adalah terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dan
menjamin ketersediaan anggaran. Ini sangat penting. Nanti saya minta pihak Dirjen Keuangan daerah yang memiliki mewakili Menteri Dalam Negeri, Pak, Bapak harus sampaikan wilayah mana saja yang dana hibahnya daerah itu belum selesai. Tapi saya yakin di Jawa ini sudah selesai. Yakin, tapi nanti Bapak tayangkan. Karena anggaran itu sudah mulai digunakan. Dan saya kemarin ketemu dengan Bapak Panglima dan Pak Kapolri, saya sampaikan pesan bahwa Panglima, Pak Kapolri, saya sampaikan bahwa TNI, Polri, saat pilkada serentak semuanya dibagi habis kekuatannya. Kemudian berikutnya adalah anggaran di daerah juga sudah diserahkan untuk aspek pengamanan kepada TNI dan Polri. Untuk itu mungkin perlu ada satu kebijakan bahwa Danrem, Dandim, Pangdam, Kapolda, Kapolres tidak di tour of duty dulu, tidak dipindah dulu sampai dengan tanggal 27 November sampai pelaksanaan pilkada serentak. Dan Panglima TNI menyampaikan akan melakukan kebijakan itu supaya tetap berkoordinasi tanpa diganti oleh pejabat baru, melanjutkan tugas-tugas yang sudah direncanakan sebelumnya. Demikian juga saya sampaikan ke saudara saya, Pak Jaksa Agung. Masih orang bertanya, saudara dari mana? Saya sampaikan, Pak Jaksa Agung itu adalah saudara setumis. Saya sampaikan, Kajati jangan diganti dulu. Karena gakumdu di wilayah itu juga diperlukan antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan. Sehingga mudah untuk memetakan permasalahan-permasalahan. Berikutnya, yang harus didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah menjamin hak pilih masyarakat dan pembentukan badan ad hoc dan fasilitasi lainnya sehingga yang diatur dalam sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah aparat keamanan TNI Polri selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraannya juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri.